Kalau menurut saya pasti semua akan terimpact sih, mau ekspor maupun pengiriman domestik, karena itu yang naik itu bukan dari sisi permintaan aja, harga Mhm. komoditinya juga naik, itu pasti semua akan terdampak. Tinggal mana yang lebih besar gitu ya, dari sisi, lahannya yang paling besar gitu. Nah, cuman saya hanya memperhatikan 2 saham aja nih Kak Maria, Oke. di sektor ini gitu ya. Mungkin, teman-teman yang melihat beberapa kinerja keuangan sawit itu sebenarnya di kuartal 3 juga nggak buruk-buruk amat, itu Mhm sudah mhm. mulai ada tanda-tanda recovery di kuartal Mhm 3. mhm. Halo Sobat Cuan, selamat datang di Cuap-Cuap Ramadan Spesial Rumor Saham Wah, bareng Maria Katarina dan juga Susi Setiawati ya pastinya penyebar rumor. oh, kita lagi puasa sebenarnya boleh bergosip dan menyampaikan Ya isu-isu boleh gitu ya. lah, ini kan membantu cuan, Oke, insyaallah. baiklah. Jadi Sobat Cuan yang belum mendengar atau nonton podcast kita di minggu sebelumnya, kita sempat waktu itu ngobrol soal saham cuan dalam sebulan. Nah, pada saat itu kita ngobrolin soal kemungkinan sector rotation nggak sih, atau ada anomali nggak sih? Karena kan retail consumers tuh agak nggak bisa diharapkan. Betul sekali. Akhirnya gue sempat tanya nih, gimana dengan commodity, gimana dengan ini. Tiba-tiba Susi tuh bilang gitu, nantikan ya, informasi lebih lanjutnya di rumor saham Mhm. terkait mengenai kemungkinan atau opportunity atau garansi, ada nggak ya garansi di sini ya, untuk saham-saham based on minyak goreng atau kelapa sawit gitu ya. Garansi sih nggak ada sih Kak Garansi Maria, itu nggak ada tapi di dunia terbukti persahaman beberapa ya. saham naik kok habis di-spill. Eh, yang jangan pom-pom lah ya. Tapi kita gini dulu, point of view-nya dulu gitu loh. Kenapa kok bisa saham-saham yang berbasis tadi sawit-sawitan itu cukup oke performnya? Ya yang pertama gini kan sekarang saham-saham sawit belum merilis kinerja kuartal 4 ya Mhm 2024 ya Kak mhm. Maria. Kalau Kak Maria perhatikan komoditas CPO di kuartal 4 aja nih ya, itu naiknya tuh, tertingginya itu 5.300 ringgit ya, Mhm mhm. per ton. Nah itu tuh naiknya sampai 30% loh, CPO Mhm. di kuartal 4 aja. Tapi kalau kita gabungkan sepanjang tahun 2024, karena di Desember, jelang akhir-akhir itu sempat turun gitu ya, turun sedikit sehingga sepanjang tahun itu naiknya hanya sekitar 20%. Tapi di kuartal 4 saja itu mencapai 30% ya dengan Mhm. ketinggian sampai 5.300-an. Nah, logikanya ketika harga CPO naik, itu biasanya pasti akan terdampak pada penjualan dong, Mhm. penjualan CPO. Karena kan istilahnya marginnya bisa lebih besar. Ya itu Yes. sudah pasti, itu kita Mhm. sudah bisa memprediksi, wah kalau marginnya lebih tinggi pasti otomatis, hasil labanya harusnya lebih tinggi dong dibandingkan Betul kuartal betul. sebelumnya. Kemudian ditambah memang permintaan CPO di tahun 2024 juga nggak begitu buruk ya, Mhm. terutama kemudian kan kita juga ada program-program pemerintah, ada B40 ya yang lanjut Mhm di tahun mhm mhm 2025. mhm. Nah kemudian kalau kita perhatikan juga, Kak Maria, sentimennya di 2025 itu permintaan CPO itu untuk dunia ya, itu diperkirakan akan naik sekitar hampir 4% gitu ya dibandingkan tahun 2024 atau Mhm. mencapai sekitar 44,6 juta ton. Jadi sebenarnya Oke. sentimennya banyak dan tinggal tunggu hasil realisasi kinerja keuangannya nanti akan rilis di bulan Maret. Dari pack-nya sih udah ada bobotnya ya. Jadi kalau Mhm. seandainya itu kemudian terimpact kepada harga saham, kemudian juga minat dari investor, dari pack yang disampaikan Susi masuk nih terkait mengenai Betul, si betul sekali. komoditinya ya, Komoditas curve palm CPO. oil-nya. Nah, sekarang kalau kita lihat dampak atau impact ke kinerjanya itu cukup merata nggak sih? Semua kan tiernya banyak nih, ada si Mhm blue mhm chip, mhm. ada yang second liner gitu kan, Trade ada yang liner. third liner. Ini akan cukup sama nggak sih? Artinya mereka ya going well semua, kinerjanya oke semua, atau saham tertentu aja? Kalau menurut saya pasti semua akan terimpact sih, mau ekspor maupun pengiriman domestik, karena itu yang naik itu bukan dari sisi permintaan aja, harga Mhm. komoditinya juga naik, itu pasti semua akan terdampak. Tinggal mana yang lebih besar gitu ya, dari sisi, lahannya yang paling besar gitu. Nah, cuman saya hanya memperhatikan 2 saham aja nih Kak Maria, Oke. di sektor ini gitu ya. Mungkin, teman-teman yang melihat beberapa kinerja keuangan sawit itu sebenarnya di kuartal 3 juga nggak buruk-buruk amat, itu Mhm sudah mhm. mulai ada tanda-tanda recovery di kuartal Mhm 3. mhm. Kemudian di kuartal 4 ternyata
komoditinya naiknya lumayan ya gitu dibandingkan periode sebelumnya. Jadi menurut saya sih ini udah tanda-tanda bahwa kuartal 4 itu hasilnya akan jauh lebih baik. Tapi gimana nih caranya memfilter saham-saham mana saja yang potensial gitu kan, itu kan pasti nggak semua saham kan potensial gitu kan, istilahnya kenaikannya seberapa persennya itu kan kita nggak pernah tahu nih prediksinya mana. Cari aja yang justru memiliki lahannya paling luas, kemudian juga dari sisi ekspor dan juga penjualan di dalam negerinya tuh cukup baik. Oke, satu dulu, apa yang pertama? Oke, mungkin kan kita lagi Ramadan nih Kak Maria, mungkin kita bahasnya dari yang syariah dulu kali ya. Karena kan emang ada yang nggak syariah? Ada, yang satunya syariah, satu yang nggak syariah. Oke, yang pertama kita ya syariah dulu ya. ya. Karena ketika bulan Ramadan kita harus bahas sesuatu yang memang sesuai dengan kaidah-kaidah agama ya. Syariah dulu, oke, yang syariah. Nah, namanya syariah biasanya udah ketahuan ya, ada label syariahnya. Betul. Gitu ya. Dan bisa dicek juga di indeks syariah di Bursa Efek Indonesia. Betul, sebenarnya tinggal lihat aja juga udah kelihatan. Kalau mau lebih dalam lagi tinggal lihat aja. Dia kan biasanya kalau yang syariah itu kan total utangnya kan tidak lebih dari 45% dari asetnya gitu ya. Kemudian pendapatan bunga ataupun pendapatan yang non halalnya itu udah lebih dari 10%. Nah, sahamnya ini apa? Pokoknya sahamnya ini dua-duanya sawit ya pastinya. Karena kan Maret itu kan menurut saya bukan timing yang bagus juga untuk ISG, karena ISG kita nih kamarnya di akhir Februari 2025 ternyata tembus 6.200. Yes. Dan saya masih pesimis kalau Maret bisa bullish karena sentimennya tipis ya gitu. Kemudian juga masih banyak sentimen yang mendorong ISG bisa anjlok, bahkan gak menutup kemungkinan di bulan Maret tembus 6.000 atau 5.900. Cepat, contekan saya sudah saya buka. Nah, untuk sahamnya yang satu yang syariah itu dia masuk di grup Salim. Yes. Jadi dua-duanya ini anaknya Salim. Pokoknya ini Salim Group ya. Salim Group yang satu istilahnya dia masuk di Big Caps, yang satu enggak, belum liquid. Oke. Tapi justru teman-teman investor pasti lebih suka yang enggak, cari yang enggak liquid dulu dong. Yang enggak karena naiknya cepat. karena tidak boleh melawan arus. Betul ya. Tidak boleh melawan arus di saat-saat sekarang ini. Oke, yang pertama di Salim Group ya. Apa nih kira-kira selain pack yang memang karena ada sentimen A, B, C yang tadi lo bilang itu, apa yang akan memperkuat dia cukup lumayan menarik? Ya karena kan yang Salim Group yang pertama ini ya, kita ngomong yang liquid ya, yang paling liquid ya. Jadi ini kan anak usahanya dari Salim Infomas Pratama atau SIMP. Jadi bukan SIMP-nya nih. Ya, ini anak usahanya. Ya ikut juga Bapak biasanya sih. Ya tergantung, tapi kan gak semuanya. Nah sebenarnya kan kalau anak usahanya SIM ini kan bukan hanya sawit aja, dia ada kakao juga. Kemudian dia tuh ada teh sama biji-bijian juga. Kemudian kalau saya lihat untuk luas tanahnya gitu ya, atau luas perkebunannya, landbanknya itu sampai 116.000 hektar. Dan dia memang tersebar ada di Sumatera. Utara, Selatan, Kalimantan Timur, sama Sulawesi, sama Jawa. Jadi menurut saya di sini ada 5 provinsi gitu ya, ini udah cukup besar. Nah kemudian saya melihat memang dari satu sisi sebenarnya secara valuasi dia salah satu yang paling murah gitu. Karena kan kita kalau mau cuan maksimal harus cari yang paling murah dong. Betul. Ya. Kemudian secara kinerja keuangannya dia ini selalu tumbuh, maksudnya selalu cetak laba ya. Nah beda sama yang satunya lagi yang mau di-spill, justru dia itu rugi terus Kak Maria. Oke. Tapi saya sudah hitung proyeksinya, kalau dia nanti dari ini ya, kita hitungnya dari kenaikan harga CPO sama kenaikan target penjualan dia di tahun 2024. Kalau dia benar-benar kena targetnya, itu dia bisa ngubah dari rugi jadi laba. Dan menurut saya yang satu itu malah lebih potensial dibandingkan ini. Karena pertama sahamnya belum liquid. Biasanya kan saham-saham gak liquid itu justru lebih gampang ya, dibandingkan yang saham udah liquid itu biasanya naiknya berat ya. Paling contoh banking lah, banking kan udah liquid banget. Naiknya seberapa persen sih kalau naik. Sementara kalau yang gak liquid itu bisa langsung arah dak dang ya kan. Apalagi indeksnya ke bawah dia tetap dang ke atas gitu ya. Berarti ini bisa opportunity yang pertama dulu, yang di grup Salim ini bisa masuk dulu, cicil beli dulu, atau posisinya apa, nunggu momentum apa dulu nih? Kalau saya menunggu ISG tembus 6.100 dulu. Oke, dilihat gimana dianya gitu ya. Tapi dia hebat loh. Dua saham ini ketika ISG anjlok, yang satu arah, yang satu masih bertahan naik hari ini. Hebat menurut saya. Dua dari dua yang mau yang lo lagi lo spill ini ya. Strong banget di kala saham lainnya anjlok parah gitu ya, terutama banking.
dia justru malah nggak turun. Mungkin menurut saya udah banyak yang mulai cari-cari sektor mana yang berpeluang gitu ya. Dan kayaknya memang udah mulai ke notice juga sih. Iya, waduh, gawat dong. Keduluan nih ya. Mudah-mudahan masih dapat tersisa remah-remah rempeyek gitu. Oke, itu yang pertama ya. Nunggu IHSG 6100 baru lihat nanti kinerja. Jangan tanya ya sahamnya apa, karena kita nggak mau spill sahamnya, nanti sebenarnya tadi udah sebut sama dia. Lu tonton ulang aja ya. Nanti takutnya ke pom-pom gitu. Nanti kita takutnya menggiring ya, opini. Analisa ulang. Iya, nanti takutnya menggiring opini gitu loh. Nggak enak ya kan. Nggak enak kalau cuan gitu kan. Sendirian, jangan sendirian cuannya ya. Oke, number 2. Number 2 sama, dia anak grup Salim. Jadi sebenarnya dia dulu bukan punya Salim, tapi akhirnya diakuisisi gitu ya. Sekarang beritanya baru tahun lalu kok akuisisinya. Sebenarnya sih akuisisinya udah lama, tapi baru gembar-gembornya itu tahun lalu. Kode metannya apa? Pokoknya kalian kode itu apa? Disebut lah. Pokoknya cari aja artinya Java apa tuh. Tuh baik gue ya. Dan dia belum liquid. Dan seperti yang gue bilang, dia itu secara kinerja sebenarnya jelek. Dia itu ruginya itu kalau dilihat dari tahun 2015 bahkan masih rugi terus, tapi ada sedikit laba sih di sela-sela tahun itu. Ya, dia memang masih rugi sejak tahun 2015 ya kalau kita lihat dari track record. Cuman memang sempat masih ada untung di sela-sela tahun itu. Nah, kalau misalkan Kak Maria perhatikan sejak dia mulai masuk nih si Salim, itu ruginya tuh makin lama makin tipis. Iya kan, memang kayak the power of Salim. Iya, hebat dia performa kayak Bumi aja contoh kan. Kita udah pernah gosipin itu juga. Jadi kalau misalkan pokoknya nggak tahu ya, setiap ke satu Salim gitu ya, ini kenapa ya? Bisa nggak disentuh juga saham-saham saya? Iya betul, bisa nggak disentuh tuh saham-saham banking gitu ya, kemarin banyak yang quote. Nah jadi semenjak dimasuknya Salim itu ruginya makin tipis. Dan saya sudah hitung proyeksinya dengan CPO yang naik tadi ya 30% di kuartal 4, tertingginya 5.300, sesuai dengan target perseroan di tahun 2024. Kalau tercapai atau setidaknya tercapai 80-90%, itu dia udah cetak laba. Meskipun memang labanya nggak banyak, tapi puluhan M ada. Tapi gak sampai yang jelas dia akan membalikan posisi rugi. Yes, posisi jadi balance dan bahkan jadi untung. Betul. Kalau kita lihat itu dari tahun 2016, dari tahun 2016 nih Kak Maria, saham ini sama sekali nggak cetak laba. Itu baru cetak laba itu di tahun 2015. Kemudian ada laba-laba rugi-rugi. Setelah itu rugi terus sampai tahun terakhir kemarin 2024 kuartal 3. Nah, ini sudah saya perhitungkan dengan kenaikan CPO, kemudian dengan targetnya perseroan, kalau tembus 80-90% aja gitu ya, itu sudah cetak laba puluhan M. Ya kita nggak usah ratusan M lah, puluhan M. Dan ya yang jelas nggak rugi, udah balance plus untung. Jadi kan sehat dulu nih perusahaannya, after that baru sudah turn around lah istilahnya. Iya. Perlu waktu berapa lama kira-kira? Prediksi ya, seharusnya kan kinerja laporan keuangan itu paling lambat itu Maret. Semua harus sudah terbit. Ya berarti targetnya adalah Maret mereka udah rilis gitu. Maret ya sekarang dong, Maret ya sekarang, kan? Iya benar juga. Tapi kan baru awal-awal nih Kak Maria. Waktunya ada 30-20 hari sampai akhir bulan Maret. Sebenarnya ya kita bisa sambari menunggu. Poinnya adalah after lebaran ya, berarti ya. Lebaran kapan mana ya? Bukannya akhir Maret lebaran. Oh, akhir Maret ya. Oke. Ya pokoknya estimasi setelah nggak lama dia rilis, harusnya dia pasti akan terapresiasi. Tapi biasanya nih ya, saham-saham begini, seminggu 2 minggu sebelum rilis itu pasti harga sahamnya udah naik. Iya, makanya kita spill di awal Maret nih kamu. Gitu. Tapi ingat ya, harus kalau saya pribadi menunggu IHSG 6.100 atau bahkan 5.000. Karena memang bottomnya masih kelihatan ya secara teknikal. Masih, karena ini udah tembus support baru menurut saya. Jadi bisa tembus ke situ. Gitu. Oke. Tuh Sobat Cuan, kita gak akan spill sebenarnya namanya apa, walaupun tadi udah kena spill. Tapi kita boleh undang obrolan juga ke kolom komentar gitu ya. Kali aja ada yang bisa nebak. Dan mudah-mudahan ketika podcast ini tayang masih ada opportunity juga buat Sobat Cuan gitu ya, untuk cari cuan di situ. Tapi ingat, puasa dulu, ibadah dulu yang utama ya. Susi, thank you rumornya. Sekali lagi disclaimer on, ini tidak ada ajakan tendensi buat membeli saham tertentu. Iya, jangan lupa dianalisa ulang juga ya. Iya, karena keputusan berinvestasi ada di tangan Sobat Cuan semua. Dan saham-saham yang jadi portonya Sobat Cuan itu juga adalah
keputusan murni 100% Sobat Cuan. Jadi kita nggak ada tendensi ke arah manapun ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi bekal aja gitu untuk ngelihat mungkin potensi saham-saham lainnya. Oke Sobat Betul. Cuan, terima kasih banyak ya Sobat Cuan ya. Selamat melanjutkan ibadah puasa. Kita pamit. Dadah. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Gimana? Kantong aman? Nah, buat Sobat Cuan yang punya permasalahan finansial, kalian bisa langsung aja curhat di CNBC Indonesia. Caranya gampang kok, tinggal masuk aja ke websitenya cnbcindonesia.com, klik banner Semarak Ramadan, langsung scroll ke bawah, di sana ada konsultasi finansial Ramadan. Jangan lupa ya, kalian masukin nama, email, dan ceritain masalahnya. Nanti untuk pertanyaan yang menarik langsung dibahas di Cuap-Cuap Ramadan. Kita tunggu ceritanya.